Kemudian membiasakan diri untuk mengalah. Ketika mulai ada keributan di rumah, ngalah. Kata orang Jawa, sing waras ngalah. Bapak-bapak istrinya lagi sakit hati, lagi marah sama kita, bapak-bapak tenang, harus adem. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menjaminkan apa? Menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan, insyaallah. Oke, siap jemaah. Itu ada jemaah-jemaah yang belum bisa masuk ya. Mungkin yang kosong bisa maju ke depan sedikit. Antum nggak perlu ngelihat ke belakang, mana jemaahnya gitu. Antum maju aja ke depan. Ini panitia yang ngomong jemaah. Insya Allah panitianya thiqah, bisa dipercaya jemaah. Jangan, subhanallah ya, kita ini ikhwan, kita ini satu saudara. Kalau masuk masjid terjadi gesekan itu biasa. Kadangkala ada orang baru datang nempatin tempat kita dan kakinya naik di atas paha kita. Ya Allah, ini udah dikasih tempat nggak tahu diri. Antum subhanallah, antum meluaskan tempat duduk antum itu jangan karena dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Antum meluaskan majelis antum itu karena Allah. Tapi kalau antum meluaskan majelis antum karena teman antum, yang ada loro ati. Iya biasa, bergaul sama orang itu banyak orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Tapi biarkan. Kok sampai situ Ustaz? Antum tadi motong ana di mana? Di mana? Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Naam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku akan menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi suami istri ini kadangkala perdebatannya hal-hal yang seharusnya tidak diperdebatkan. Ngomong sama istrinya, "Dek, rawon paling enak itu di mana ya?" "Oh, di sini." Mulai ribut. "Oh, enggak, di sana yang paling enak." "Oh, ente belum nyoba." "Ana udah nyoba di sana." Mulai ribut gara-gara rawon. Ada hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Ada seorang suami istri, ini cerita ini benar. Suami istri ini lagi nonton bola. Suami istri sama-sama suka bola, nonton bola di Arab sana nih. Si istri pegang A, si suami pegang B. Ketika ngelihat ternyata jagoan istrinya menang, kata istrinya, "Ore, menang." Apa kata suaminya? "Anti talik, engkau aku ceraikan." Oh, Akbar. Karena sakit hati gitu kan. Makanya hal-hal yang tidak bermanfaat, hati-hati. Jangan sampai berdebat untuk sesuatu yang remeh, sesuatu yang memang udahlah ngalah. Tapi seorang istri kalau lagi ngalah nggak perlu ngomong sama suaminya, "Iyalah bang, yang waras ngalah, anak ngalah." Itu berantem lagi karena merasa suaminya nggak waras gitu kan. Udah bismillah. Jadi suami pun ketika istrinya marah katakan, "Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Aku mohon maaf kepadamu wahai istriku. Aku mohon maaf atas segala dosaku." Pada yang salah istrinya kan. Tapi kita maaf. Selesai. Si istri akan cinta sama kita. Tapi kalau suami nggak pandai menyelesaikan masalah di rumah tangga itu, ribut terusnya, maka yang waras ngalah. Kemudian ibu-ibu jangan pernah menantang suaminya. Jangan pernah. Kalau menantang suami berarti yang kalah ibu. Karena suami sebagai pemimpin, dia tuh sebagai pemimpin harus dihormatin, harus dihargain. Kalaupun dia punya salah, beda caranya. Di dalam Islam bagaimana memperbaiki komandan dan bagaimana memperbaiki anak buah.
Bagaimana Islam menjelaskan kepada umat manusia tentunya, kepada para suami, kalau istrinya nggak baik. Nih cara suami memperbaiki istri yang salah. Kalau yang keras kepala tadi udah kita jelasin. Kita harus tahu yang pertama bahwa istri kita tuh memang bengkok. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan hal itu supaya suami sadar bahwa istri dia memang seperti itu, memiliki kesalahan-kesalahan yang susah untuk diperbaiki. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan istawsu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Kalian jaga tuh perempuan. Nabi memberikan wasiatku agar kalian menghargai itu perempuan, menjaga itu wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'la. Yang paling bengkok yang paling atas tulang rusuk itu. Fa in dhahabta tuqimu, kalau kau ingin luruskan, kasarta, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa. Udahlah, kau yang penting tahu istrimu tuh kayak gini. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadariha ta'ish biha. Kau berusaha berlemah lembut dengan perempuan itu, insya Allah rumah tanggamu akan bertahan. Nggak lama kita hidup di dunia. Bismillah lah, yang ada ini diopeni di rumah. Terus Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa inimra'atun. Oh bukan, ini berkaitan dengan wanita, dengan kaum lelaki. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan, dan wanita-wanita yang kalian takut mereka itu tidak taat, nggak nurut sama suaminya, apa yang harus dilakukan? Kata Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa'idhuhun, kasih nasihat dia. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada istri? Balutlah nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Dia tuh istri kita. Beda kita ngasih nasihat kepada anak buah di tempat kerja kita. Kita panggil dia, kita marahin dia. Enggak. Kalau tuh istri kita, kata Allah, fa'idhuhun. Apa mau idhah itu? Nasihat yang berbalut dengan, ya Allah, kelembutan. Dengan iming-iming kebaikan buat dia. Itu mau idhah. Makan bersama, cari waktu yang tepat. Setelah makan, wahai istriku, subhanallah ya, tidak pernah dalam bayanganku aku menikah dengan wanita lain. Masya Allah. Setiap aku keluar rumah, yang ada dalam bayanganku hanya wajahmu. Si istri ketika dapat kata-kata seperti itu, mulai hatinya terbuka. Kalau aku bisa minta sama engkau, wahai istriku, tolonglah kau jangan keluar rumah kecuali dengan izinku. Ternyata suaminya mau nasehatin istrinya. Tapi kalau ngasih nasihat kepada istri, ente duduk sini. Ana ini sudah menikah 17 tahun sama ente. Udah capek ana ngasih nasihat ente. Waduh. Kata si istri, sama bang, ana 17 tahun udah sabar ngadepin ente juga. Nggak selesai. Tapi kalau kita balut dengan cinta dan kasih sayang, nggak perlu kita bacakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ente nggak tahu tuh, aku tuh pemimpin di rumah. Bacakan firman Allah, bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si istri ribut yang ada. Tapi kalau kita datang, kita kasih nasihat dengan balutan cinta dan kasih sayang, insya Allah mau. Tapi ada yang nggak bisa diperbaikin dengan nasihat. Bagaimana caranya? Wahjuruhunna fil madaji'. Nih, cara yang kedua, ditinggalkan, dihajar, diranjang. Bukan pisah ranjang, tapi tetap satu ranjang. Hanya tidak diajak berbicara tuh istri. Dikasih punggung. Biasanya kalau tidur berhadapan di ranjang itu, tempat tidur tuh, tidurnya berbalikan. Si istri ngadep kita, kita kasih punggung tuh. Karena ini kalau suami di situ nggak bisa tahan, masih butuh sama istrinya. Ada suami-suami, ya Ustaz gimana anak butuh sama istri anak. Si istri akan merasa benar, suamiku nggak bakal bisa meninggalkan aku. Dia masih butuh sama aku. Allah menganjurkan kepada kita, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan, jangan dihubungin istri kita. Tapi kalau tiap hari memang biasa ngasih punggung, si istri biasa, memang biasa kayak gitu dia, Ustaz.
nggak merasa dikasih nasihat dia. Tapi suami yang romantis sama istrinya. Ini Allah berbicara tentang suami yang memang dia biasa tidur sama istrinya, melihat wajah istrinya, berbicara dengan istrinya. Rasul SAW sebelum tidur tuh ngobrol sama istrinya, jemaah. Setelah ngobrol baru beliau tidur. Di antara kita ada yang datang dari tempat kerjanya, ngomong sama istrinya, "Afan, jangan diganggu ana mau tidur, ana capek." Ketika dia hendak memberikan nasihat istrinya lewat cara ranjang ini, nggak berhasil. Karena dia memang seperti itu. Maka orang-orang yang romantis, orang-orang yang cinta kepada istrinya, ketika dia tidak ngajak bicara istrinya, ketika diranjang dia berbalik arah, si istri akan sadar, ya Allah, ada apa dengan suamiku? Mungkin ada kesalahan-kesalahan aku yang belum aku rubah. Dia akan mengevaluasi diri. Tapi ada istri-istri yang tidak bisa diperbaiki dengan cara seperti itu. Sudah nggak diajak ngomong, nggak digaulin di tempat tidur, tetap bantah Ustaz. Wadribuhun, pukul dia. Subhanallah. Islam menyuruh memukul. Naam. Ini perintah Allah dan kita bangga sebagai seorang muslim dengan perintah Allah ini. Karena sekarang muncul pendidikan tanpa memukul. Muncul, nggak boleh mukul. Islam boleh mukul. Dan aku bangga sebagai muslim ada asal syariat ini. Karena ini syariat yang tidak bisa ditinggalkan. Orang mengatakan nggak boleh mukul, tapi mereka tetap mengadakan hukum pukul. Di dalam Islam memukul itu diatur. Kapan anak dipukul? Setelah umur 10 tahun. Suruh ajarin sholat umur 7 tahun, 10 tahun, 3 tahun nih masa memperbaiki anak tuh. 3 tahun nggak mau sholat baru dipukul. Tapi mukulnya tidak sampai mememarkan, nggak boleh mukul wajah, nggak boleh sampai melukai, nggak boleh. Memukul dengan cinta dan kasih sayang. Orang tua mukul anaknya bukan emosi, tapi dia memukul anaknya dengan cinta. Suami sama. Dia pukul istrinya, apa yang dipukul? Pegang tangannya dia. Ambil pulpen pukul. Dek. Betul loh jamaah. Kalau kita nggak pernah mukul dia, kalau kita nggak pernah berantem sama dia, ketika kita pukul tangan dia, sebenarnya kita sedang memukul hati dia. Yang sakit tuh hatinya, ya Allah, suamiku tidak pernah melakukan ini. Tapi kalau biasa berantem dipukul pakai pulpen, ya kurang sakit lah bang, ente. Berantem. Tapi kita berbicara tentang suami yang soleh, suami yang cinta dan menghargai istrinya, yang istri tahu, sehingga proses memperbaiki ini si istri itu sadar, mulai kasih nasihat, mulai diranjang, mulai mukul.